Hi guys, welcome back to podcast SMP 63 Jakarta. And for today, we have a special guest coming from another school, that is... Perkenalkan, nama saya Ferdinand Wijaja. Saya dari SMK 7 Jakarta. Fun fact aja ya guys, Ferdinand ini tuh alumni dari SMP 63 juga tahu. Dia itu angkatan dari tahun 2024 sampai 2025. Nah, Ferdinand, kamu kan sekolahnya di SMK. Tentunya kan di SMK ada bidang-bidang, ada beberapa bidang kan ya, kayak kecantikan, fashion, DKV dan lain-lain. Kamu itu tuh spesialisasinya itu di bidang apa sih? Oke, aku bakal jelasin ya. Jadi di SMK aku tuh mereka tuh fokusnya ke 3 jurusan ya, yaitu jurusan produksi grafika, jurusan DKV, sama jurusan TKJ. Nah, aku tuh ngambilnya di jurusan DKV. Boleh nggak kamu jelasin jurusan DKV itu ngapain aja tugas-tugasnya? Oke, jadi jurusan DKV simpelnya gini ya. Kita tuh belajar soal ngedesain, basicnya ngedesain dulu ya di kelas 10. Kita belajar soal bikin desain, kita bikin kayak gambaran gitu, design thinking, bikin kayak nirmana, bahkan poster ada. Dan pokoknya bikin kayak browser gitu dari yang namanya itu kayak aplikasi Adobe Illustrator atau enggak Photoshop. Emang bedanya, emang bisa nggak sih? Emang kalau kita di Adobe itu kita ngapain aja? Kalau di Adobe Illustrator, sepengalaman aku ya, aku tuh belajar bikin logo. Kenapa pakai Adobe Illustrator dan nggak pakai Ibis atau Canva? Karena Adobe Illustrator itu aplikasi berbasis vektor kan ya. Jadi pas gambarnya diekspor dan di zoomin banget itu nggak bakal pecah. Nah, ketika nanti di dunia kerja, pas kita tuh mau ngirimin kayak logo kita dan klien kita itu mintanya kayak bentuk vektor, kita tuh harus pakai aplikasi Adobe Illustrator karena paling gampangnya ya pakai aplikasi itu. Jadi kalau misalnya kita ngeprint outnya dalam bentuk black and white juga nggak bakal pecah-pecah gitu? Nggak bakal pecah-pecah karena berbasis vektor, yang gimana vektor itu mau di zoom semana pun, mau di zoom out semana pun nggak bakal pecah. Kalau nirmana itu maksudnya itu ngapain ya? Kan kalau nirmana itu kan pasti bikin-bikin garis-garis gitu. Selain itu apa? Kalau kita lebih ngedalamin tentang konsep nirmana? Konsep nirmana sendiri itu adalah kayak kita bikin suatu gambar yang nggak ada kayak cuman garis-garis gitu, nggak bermakna, tapi itu indah dalam kayak istilah kata abstrak lah. Nah, nirmana itu sendiri tuh ada trimatra sama dwimatra ya. Kemarin aku belajar dwimatra itu dengan gambar tekstur kayak benda-benda gitu, kayak contoh meja, kayu, dan besi. Terus abis itu aku langsung nge-skip ke trimatra. Nah, di trimatra itu kita pakai kertas yang ditempel-tempel ya, jadi kayak belayer gitu. Kayak contohnya kayak di aplikasi Illustrator aja deh, kita tuh belayer-layer gitu, masang-masang hal. Nah, itu sama. Dan itu makan waktu lumayan lama sih, 2 minggu atau 3 minggu gitu, ingat aku. Selama ini kamu udah dapat berapa kali tugas nirmana? Untuk tugas nirmana kita cuma dapat 2 kali ya. Yang itu tugas yang tekstur, tugas yang trimatra, yang 3 dimensi. Kalau yang 3 dimensi itu susah nggak bikinnya? Kamu dikasih deadline-nya berapa hari itu? Berapa minggu? Berapa bulan? Tadi yang seperti aku bilangin yang tadi kan 3 minggu ya. Dan itu butuh waktunya itu memang lama kan ya. Itu bahkan udah berkelompok loh. Dan masih butuh waktu 3 minggu buat nyelesain. Satu kelompok berapa orang? Satu kelompok lagi itu aku 4 orang ya. Dan itu cuma buat bikin satu perlu berapa? Perlu 3 minggu? Perlu 3 minggu buat memperfectkannya ya. Bikin kayak ada rasa depth-nya gitu. Ada rasa kayak istilah kata 3 dimensinya lah. Kalau 3 dimensi itu berarti kayak apaan sih? Gak flat. Gitu? Jadi kan kalau kertas biasa kayak contoh kita gambar di sini deh, kertas biasa gitu ya, itu bakalan flat dia, gak bakalan ada kayak istilah kata feel 3 dimensinya. Beda sama trimatra yang gimana tuh ada feel kedalamannya sama keluarnya gitu. Nah, kalau gitu menurut kamu hal tugas yang paling kamu seneng lakuin selama kamu di SMK kamu itu apa? Usually gambar tradisional, habis itu desain pakai Adobe Illustrator. Udah sih itu 2 itu. Sama fotografi. Kenapa desain pakai Adobe Illustrator? Kan susah banget Adobe itu. Oh, Adobe Illustrator itu sebenarnya nggak terlalu susah banget, kecuali kamu tuh ngerti yang namanya dasarnya. Kalau kamu udah ngerti dasarnya, semua toolsnya fungsinya buat apa, sama bagaimana cara pakai shortcutnya, itu kamu udah bakal bisa nge-masternya itu. Tapi itu perlu waktu ya.
Kalau misalnya nggak ngerti gimana? Nggak apa-apa, belajar. Itu bahkan aku pun nggak ngerti awalnya, tapi aku ngerti gara-gara belajar. Boleh nggak kamu ngasih tahu ke kita karya-karya kamu selama ini? Boleh, aku cuma bawa satu ini doang ya, yang Adobe Illustrator ya. Jadi ini karya yang bisa dibilang dari Adobe Illustrator. Latihan pertama kita cuma pakai shape tool doang. Aku bikin ini shape tool itu, jadi kita cuma bikin kayak gambar, kayak suatu bentuk. Bentuknya itu kayak bisa lingkaran, kotak, dan itu kita pasang-pasang gitu, pasang-pasang sendiri berlayer. Dan ini hasilnya diwarnain sendiri ya, pakai gradient tool. Ini pakai gradient tool, ini pakai warna biasa lah, eyedrop. Kalau bedanya shape tool sama lasso itu apa sih? Soalnya kan mereka kan kayak sama gitu kan ya? Enggak, kalau dibilang sama enggak. Lasso itu kan buat kita menyeleksikan ya. Sedangkan shape tool itu buat menciptakan suatu bentuk dasar, kayak contohnya lingkaran ini kan kayak lonjong itu, ini namanya elips ya. Ini elips, ini aku kebanyakan pakai elips ya. Tapi ada juga yang pakai kayak kotak itu, yang contohnya di sini nih, lollipopnya nih. Ini aku pakai yang namanya kayak bentuk kotak, yang namanya rectangle. Jadi beda banget ya sebenarnya. Yang gimana tuh shape tool tuh bener-bener pakai bentuk dasar, sedangkan lasso itu nggak bikin bentuk dasar, cuma buat seleksi doang. Kamu ada nggak tips and trick buat masuk ke SMK yang bagus ya, kayak SMK DKV gitu? Kayak awal mula kita harus ngapain gitu? Pertama, tentuin mau jurusan apa dulu. Jangan nentuin sekolah dulu ya, tapi nentuin kalian tuh mau jurusan apa. Contoh kalian mau jurusan DKV deh, kalian tuh cari dulu jurusan DKV. Kayak jurusan DKV itu tentang apa, mendalami dulu jurusan DKV itu apa aja. Soalnya kalau nggak kayak gitu bisa salah jurusan nanti. Kedua, kalian tuh baru cari sekolahnya. Kalian pokoknya tuh nyari kayak sekolah yang kalian rasa itu layak dan bagus lah ya rekornya. Dan ketiga, ya kalian tuh berusaha belajar skills dari DKV ini dulu sebelum kalian lulus, sebelum kalian daftar. Karena nantinya di SMK itu meskipun diajarin dasarnya, tapi kalian tuh mesti juga punya skills dasarnya sedikit lah. Tapi di DKV itu harus bisa semua bidang kayak ilustrasi, fotografi, sama desain, atau kalau misalnya kita cuma bisa dua hal, yang satunya nggak bisa, itu nggak apa-apa atau? Nggak apa-apa, justru itu masuknya ke dalam subtipe yang gimana tuh ada yang megang animasi, ada yang megang poster, ada yang megang desain grafik, desain digital, megang ilustrasi, ada yang megang, bahkan ada yang megang fotografi, videografi. Bahkan ini kan video fotografer sama videografer kan harusnya bisa ngedit kan ya. Yeah. Tapi itu didesain lagi, ada video editor sama content creator. Kalau kamu selama ini, menurut kamu paling powerfulnya itu di bidang apa? Jujur aku powerful di bidang animasi, fotografi, videografi, dan yang paling tentu yaitu ilustrasi ya. Ilustrasi. Tradisional apa digital? Yes, dua-duanya. Dua-duanya. Kalau coloringnya gimana? Kalau coloring aku sendiri tuh masih oke-oke lah, nggak terlalu wow banget lah. Kalau dibilang pakai tekniknya itu flat. Udah bisa rendering belum? Rendering lumayan lah, tapi nggak terlalu profesional banget lah. Hasilnya ya oke-oke lah. Kalau aku mau nanya nih, kira-kira kan di SMK kamu di DKV, di SMK DKV itu kita masih belajar kayak mapel lain kayak IPA, MTK itu apa enggak sih? Masih, itu masuknya ke mata pelajaran umum. Ada mata pelajaran khusus, ada mata pelajaran umum. Kalau mata pelajaran umum itu yang kayak masih kalian pelajarin sekarang. Kalau yang khusus itu masih ada kayak sekata mata pelajarannya yang khusus-khusus aja gitu. Tapi saya lupa juga itu bagian apa aja. Paling khususnya kalau mata pelajaran umum tuh ada MTK ya. MTK terus sama PPKN. Pokoknya tuh kayak pelajaran yang kalian pelajarin. Pak, kamu kan udah ambil rapot kan? Rapot bayangan. Nilai DKV kamu berapa? Nilai DKV ku seingat aku tuh 90-an deh. 90-an atau 89-an seingat aku. Aku juga lupa juga. Itu juga gara-gara karena ikut ulangan. Jadi mereka tuh masih tetap ada ulangan ya, bukan praktek doang ya. Jadi mereka ada ulangan kayak pakai browser sendiri ya. Di situ tergantung gurunya juga sih. Dan di situ kita ya belajar kayak biasa aja teorinya. Okay. Thank you Ferdinand for your time, and I hope you enjoyed your stay here. And that's it. That's all. Okay, Thank that's you guys all for watching, and I hope you enjoyed it. And see you guys in the next video. See you. Goodbye guys.